Aku harus sendiri lagi. Aku harus melewati ini lagi. Aku harus melupakan dia lagi. Aku harus melewatinya. Yap, itu semua yang ada di pikiran kita dan perasaan kita ketika kita baru putus. So, aku lagi dalam proses dan tahap itu juga, yaitu move on. Walaupun kita sudah berada di posisi ini berkali-kali, kali-kalinya kali berapa itu. Tapi kenapa masih sakit ya? Kenapa masih sulit ya? Kenapa? Yap. Jadi hari ini aku mau sedikit sharing bagaimana cara aku move on dari ex aku dalam putus relationship. Nah, mungkin teman-teman bisa putus dalam relationship pacaran atau bisa jadi kalian sudah menikah dan divorce. Yap, aku tahu, aku paham, aku sering di posisi itu juga sulit. Tapi kita bisa melewatinya. So, apa aja yang pasti aku lakukan ketika aku dalam proses move on? Yang pertama, aku selalu menonton podcast atau YouTube yang berhubungan dengan relationship. Bahkan ini aku tonton sebelum aku memutuskan untuk memutuskan dia atau mengakhiri hubungan kita. Karena banyak sekali insight yang aku dapatkan dalam podcast maupun YouTube mengenai relationship. Dan posisinya kenapa kita lagi mencari insight di podcast atau di YouTube, berarti ada suatu perasaan atau pikiran yang kita rasa kita kurang happy gitu, kita kurang accept dengan bagaimana ex kita treat kita dan segala macam. Yes, so that's why aku nonton podcast atau YouTube untuk memastikan sebenarnya hubungan ini apakah yang aku butuhkan atau belum, atau tidak gitu. So, akhirnya terjawab dan aku memutuskan untuk mengakhiri hubungan aku dengan ex aku. Walaupun aku mengakhiri, pastinya kita pernah bersama ada memori yang mungkin yang bikin kita sedih ketika kita mengingatnya dan kita harus melupakan dan kita harus melewati hari-hari kita sendiri lagi. Di sini mungkin aku berusaha menulis atau benernya journaling juga ya. Aku journaling. Di sini aku journaling juga apa-apa aja yang negatif yang tidak sesuai dari ex aku. Biar kedepannya aku ingat nih, ketika aku mau memutuskan untuk balikan atau segala macam, jadi aku ingat apa aja yang menjadi concern di aku. Ya, teman yang baik untuk curhat itu adalah journaling. Jadi ya, kita berbicara sama diri kita sendiri melalui buku atau journaling. Yap, kita bisa mengekspresikan diri kita, perasaan kita, masalah, dan segala macam. Ya, itu yang aku lakukan. Dan selain itu, aku juga punya teman dekat. Yap, carilah teman yang bisa dipercaya untuk bercerita. Kalau misalkan kalian gak ada yang kalian bisa percaya atau trust, ya udah kalian journaling aja. Itu juga sangat membantu sekali dan lebih secure menurutku. Cara selanjutnya yang bisa aku share ke teman-teman yaitu aku sebelumnya juga cardio atau nge-gym ya. So, lakukan sport activity
yang bikin kalian aktif. Jadi energi kalian habis untuk melakukan hal-hal tersebut dan kalian pulang ke rumah udah capek, tapi apa namanya, produktif gitu, tetap produktif. So, kalian gak ada waktu lagi untuk memikirkan dia atau mengingat dia. Ya mungkin terfikirkan sedikit, tapi lama-lama kalian akan tertidur karena capek. Dan selanjutnya, kalian jangan tahan kalau misalkan teman-teman mau nangis, ya udah nangis aja. Karena di sini kita bebas mengekspresikan diri kita, perasaan kita. So, kalau misalkan kalian bertemu dengan orang, kamu jangan nangis deh gitu, bla bla bla, padahal diri kalian pengen nangis. Please, buat temen-temen ya yang punya teman, misalkan mereka pengen nangis karena putus cinta gitu atau keinget mantannya, it's okay, temenin aja dia nangis karena kita semua punya perasaan, jangan ditahan perasaan. Kalau misalkan kita tahan, itu intinya kita nge-treat dia seperti tidak punya perasaan. Ya, di sini pasti dong aku juga nangis ketika aku lagi berusaha move on atau baru-baru putus. Yap, aku nangis, tapi nggak yang berlarut-larut gitu. Aku nangis ketika aku teringat gitu, misalkan teringat ya memori yang bagus, yang baik. Tapi ya udahlah gitu. Switch ketika kalian sudah selesai nangis, ya udah switch pikirannya ke hal-hal yang lebih fokus ke diri kalian. Guys, putus itu bukan berarti putus juga kalian dengan diri kalian sendiri gitu. Itu putus adalah hubungan kalian dengan ex kalian, bukan diri kalian, dan kalian tetap menjalani hidup kalian. So, jangan terlalu berlarut ya, which is paling lama 2 bulan is okay menurutku. Tapi aku kalau putus mungkin mulai dari 1 minggu, paling lama 1 bulan ya, aku mungkin baru bisa totally free. Nah, ketika kalian putus, itu berarti kalian punya banyak waktu untuk diri kalian sendiri. So, get back to yourself, guys. Yap, jangan fokus lagi sama dia. Hello, sayangi diri lo, sayangi dirimu. Aku selalu mengingatkan itu ke diri aku sendiri. Aku sayang kamu, Angga Riri. Aku sayang kamu. Kamu harus ngerasain itu semua. Aku sayang kamu. Aku sayang kamu. It's okay. Kamu gak punya pacar. Gak ada orang lain. Gak ada pendamping. At least ada aku gitu. Aku sayang kamu harus ngerasain itu, kamu harus bisa ngerasain itu. Aku selalu mengingatkan itu pada diri aku sendiri, biar I feel love. Selanjutnya, cobakan hal-hal yang baru. Misalkan nih, kalian nggak pernah vocation sendiri, kalian coba deh vocation sendiri. Lalu, kalian belum pernah olahraga golf, kalian coba deh golf. Atau kalian belum pernah nonton, pameran yang catwalk model segala macam, kalian datang kunjungin gitu kalau misalkan ada invitation dari teman kalian. Terus apalagi ya, selain itu kalian juga bisa jalan sendiri kalau misalkan kalian merasa kalian lagi nggak butuh temen nih, kalian pengen sendiri tapi kalian pengen keluar, ya udah nggak apa-apa, challenge diri kalian untuk jalan sendiri ke mall keluar, makan makanan enak keluar, nonton sendirian di luar. Ya itu yang aku lakukan ketika memang mood aku lagi nggak pengen ditemenin sama teman-teman. Ya, it's okay, take your time. Kalau misalkan teman-teman belum siap nih ngumpul dengan gengnya ya, atau dengan grupnya, belum siap hangout bareng, it's okay, kalian harus listen your mood. Aku juga mengalami itu, jadi aku nggak akan mau jalan sama teman-teman aku ketika memang aku lagi pengen sendiri gitu loh. Kayak, aduh aku lagi galau nih, perasaan aku kepikiran dia, aku takut inget dia, pokoknya aku lagi nggak pengen ketemu siapa-siapa. Ya udah gitu, kalian jangan paksakan diri kalian untuk bertemu sama teman-teman kalian karena nantinya takutnya kalian mentransfer energi kesedihan atau negatif dan segala macam. Tapi kalau kalian udah ready ya, perasaan kalian mungkin udah netral, udah bisa happy lagi dengan teman-teman, ya udah kalian jumpa deh sama teman-teman kalian, bisa hangout bareng lagi.
Dan cara selanjutnya yang aku lakukan, blok nomornya sosial medianya. It's okay kalau misalkan teman-teman nggak mau blok sosial medianya, nggak mau blok nomornya. Itu pilihan juga. Ya mungkin kalian sudah wise banget untuk menghadapi itu semua. One day dia chat lagi, kalian apakah merasa perasaan kalian timbul lagi atau apa? Kalau misalkan kalian gak ready, kalau bener-bener udah mau putus, ya udah udah fix putus dan nggak mau dia hubungin lagi, ya udah deh kalian nggak ada urusan lagi sama dia, better saranku di blok aja. Tapi manusia itu berubah perasaannya, one day bisa kangen, one day bisa benci, one day yang ngerasa bener-bener udah putus, one day aduh pengen balikan segala macam. Ya sulit. Aku juga berada di posisi itu sih, tapi aku selalu remind diri aku untuk ya kalau dipaksakan ya nggak akan bisa gitu. Kita udah mencoba dan segala macem. Ya kalau misalkan balikan itu adalah pilihan yang terbaik, it's okay. Kalian bisa balikan, tapi ini agak rancu ya bahasaku. Semuanya itu ada pada kalian, tapi jangan salah ya, jangan salah pilih, itu aja sih. Kalau misalkan mau balikan is okay, tapi kalau misalkan nggak balikan, ya kalian harus fokus sama diri kalian. Bingung. Karena memang perasaan itu membingungkan. Apalagi putusnya itu bukan karena hal yang nggak gimana-gimana banget ya kan. Yes, oke, okay. Karena kita fokus di sini membahas terkait bagaimana cara move on, ya itu mungkin kalian bisa lakukan blok nomornya atau sosial medianya. Karena kalau misalkan teman-teman nggak blok gitu ya sosial medianya atau kontaknya, berarti mungkin ada kesempatan dia bakal menghubungi lagi. Tapi kalau kalian ready, bisa menghadapi itu semua ya, asalkan kalian tidak galau lagi atau kalian aduh gitu jadi kangen dia segala macam, perasaan kalian jadi terganggu lagi padahal kalian sudah berhasil move on terus dia datang lagi. Ya kalau kalian takut akan hal itu, ya udah better di block. Dan selanjutnya kalian bisa fokus sama diri kalian, mungkin kalian bisa take care of yourself seperti treatment, terus make yourself pretty, apalagi ya. Pokoknya fokus sama diri kalian. Ingat, putus itu wajar, itu hal normal. Memang aku paham sekali perasaan kalian yang nonton video ini, berarti mungkin kalian sedang berada di posisi yang sama seperti aku. Yap, itu sedih, sulit diungkapkan kesedihannya bagaimana. Tapi kita harus bisa melewati semua, let it go. Jangan pernah ya, jangan pernah untuk memaksakan hubungan yang Yap, kalau misalkan teman-teman sampai kepikiran mau bunuh diri dan segala macam, itu tandanya kamu butuh konsultasi pada spesialisnya. Jadi aku sarankan ya mungkin kalian bisa datang ke psikiater, bisa konsultasi ke spesialisnya, bisa konsultasi. Karena itu udah sulit sih menurutku. So, let's move on, let's move on, let's move on. Bye.